Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 9 September 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berdoa. Kita ingin selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Bapa kita, satu-satunya Raja kita, satu-satunya Juru Selamat kita, satu-satunya di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita bersama Yesus. Terbukti nyata saya bersama keluarga, Bapak Ibu semua dipelihara sama Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Itu tuh, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku, tuntun hidupku, buatlah jalanmu dalam saya. Sebab Tuhan penjuna, jalan Tuhan sempurna. Kita adalah orang berdosa. Jangan pernah berjalan di luar jalan Tuhan. Jangan pernah bertindak tidak melibatkan Tuhan. Jangan berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Libatkan Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita, supaya langkah-langkah hidup kita berjalan bersama Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjuna, haleluya, ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 11, demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Bapa, tuntunlah hidupku Bapa, pegang hidupku Yesus, untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam ini. Kami mau baca firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosaku ya Tuhan. Sucikanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu, kami anak-Mu Bapa,
malam sebelum berbaring tidur akan baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selasa malam tanggal 9 September 2025. Kalau Bapak Ibu masih dipelihara, saya dipelihara sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang besar. Cintanya Yesus luar biasa. Biar kita minta sama Tuhan. Mazmur 86 ayat 11. Jadi pegangan hidup saya. Semua firman alam jadi pedoman supaya kita melangkah sesuai dengan standarnya Tuhan, firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Biar kita membangun hubungan sehat intim dengan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Mari kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, ini penting Bapak Ibu. Karena kita hidup di dunia hanya satu kali. Karena di balik kematian, bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, ada kehidupan kekal. Asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Untuk itu mari pada malam kita mau baca Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Di situ dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Wah, jangan sampai Bapak Ibu ya. Jangan sampai Tuhan tidak kenal kita loh. Ya. Ngeri kita kalau sampai tidak dikenal oleh Yesus. Hancur, kita gagal Bapak Ibu ya. Itu mari kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu kita ikuti. Jangan mengatur Tuhan, jangan berjalan sendiri, tapi berjalanlah di dalam firman Tuhan. Mari saya mau baca Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah ini nabi palsu saudara ya. Jadi mereka pasti namanya nabi palsu. Palsu. Asli dan palsu. Namanya palsu itu pasti mendekati asli. Ya. Dia tiru apa-apa yang mirip asli. Dia tuh. Tapi tetap namanya palsu adalah palsu. Maka dikatakan di sini. Dia menyamar seperti domba. Dia menyamar seperti asli. Tapi padahal serigala saudara. Dia akan menjerumuskan kehidupan kita ajaran-ajaran ya. Ya, jadi itu hati-hati, hati-hati. Maka kita tahu ya barang ini palsu kalau tahu barang asli. Tidak mungkin sudah tahu bisa membedakan ini palsu atau asli kalau tidak tahu barang asli. Pegang dulu barang asli. Tahu bicara asli baru kita tahu kepalsuannya. Demikian kita mau asli dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah asli, dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dia Yesus satu-satunya jalan. Mari kita ingin menjadi domba-dombanya Tuhan. Jangan menjadi serigala ya. Tapi menjadi domba-domba Tuhan. Menjadi domba Tuhan, kata firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Coba saudara baca di dalam Yohanes pasal 10. Ya, domba-domba itu ikuti Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 27, demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Coba ini, ya. Jadi Tuhan bilang, aku kenal mereka karena domba-domba mendengar suaraku. Jadi kita sebagai domba-dombanya Tuhan harus mendengar firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen tapi tidak menjadi pelaku firman. Hidupnya tidak mencerminkan kekristenan. Hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Hidupnya tidak melakukan kebenaran Tuhan, tapi penuh dengan kepalsuan. Maka dikatakan nabi palsu. Itu mari kita adalah hamba-hamba Tuhan, menjadi domba-dombanya Tuhan, bukan menjadi serigala. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
atau buah arang dari rumput duri. Keaslian buah itu dari hasil buahnya. Kalau pohon mangga pasti menghasilkan mangga. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan jeruk. Beda, berarti itu bohong. Demikian kita kalau orang Kristen, domba harus menghasilkan domba perbuatan baik. Jangan sampai namanya domba Kristen tapi perbuatannya serigala, berarti palsu, saudara. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Maka dikatakan 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kehidupan kita harus berbuah. Buah kita adalah buah kebenaran, ya. Jadi jangan sampai kita penuh dengan kepalsuan Bapak Ibu, ya. Tapi mari kita mau hidup takut akan Tuhan, menjadi domba-dombanya Tuhan. Terus berikutnya ayat 17, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Oh, jangan sampai kita menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi marilah kita menjadi pohon-pohon yang baik. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Mari kita mau ikut Yesus. Menjadi kita pohon-pohon kecil, tapi pohon kebenaran. Sumber kebenaran datang dari Tuhan Yesus. Mari kita menghasilkan buah yang baik, karena kita dari sumber pokok anggur pohon yang benar, Tuhan Yesus. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan baik-baik. Namanya palsu, ya palsu, asli-asli. Arti kalau pohon yang baik asli, pasti menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau hidupnya penuh dengan kepalsuan, bagaimana juga ketahuan, saudara, barang palsu tetap palsu. Ya, ada ciri, apalagi kita punya Tuhan. Tuhan Maha tahu. Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Maka kita jadi Allah pohon anggur. Jadilah pohon yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Jangan sampai menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, kata firman Tuhan, lihat ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Wah, saudara, mari kita betul-betul ingin menjadi pohon yang baik. Pohon yang baik itu berpedoman pada sumbernya, Tuhan Yesus Kristus. Supaya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita berbuah, ya, karena kita dipanggil sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, ya, saya mau baca Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya, dan buahmu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada menjadi kita nih, ya. Kita sudah dipilih sama Tuhan, bukan kita memilih Yesus, tapi Yesus sudah memilih kita. Dan kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Tuhan sudah memberikan suatu keputusan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Penetapan Tuhan bahwa kita tidak dibawa kutuk dosa, dibawa kasih karunia. Mari kita mau bertobat. Buah yang baik dari pohon yang baik menghasilkan buah-buah yang baik. Kata firman Tuhan, ya, Tuhan sudah pilih menetapkan kita supaya kita pergi dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita menjadi anak yang produktif, menghasilkan buah yang baik. Dan konsisten, buahmu tetap, itu bicara konsistensi, bicara kesetiaan. Di situ kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, berarti kalau buah yang baik itu bersumber dari pohon yang baik, punya hubungan intim, punya hubungan akrab, punya keterikatan, punya kebersamaan, punya kesatuan dan persatuan dengan Bapa di surga. Sehingga demikian kata firman Tuhan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, pasti Tuhan akan mendengar, mengabulkannya. Karena punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu melalui firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari. Mari kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang asli, bukan palsu, bukan serigala, tapi menjadi dombanya Tuhan. Dan berbuah, buah yang baik. Jangan sampai kita menjadi pohon yang buahnya jelek. Kalau sampai buahnya jelek itu ditebang, akan dibuang ke dalam api neraka. Ampun sama Tuhan. Takut kita kepada Tuhan. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, kita menjadi anak aslinya Tuhan, yaitu menjadi domba-dombanya Tuhan, bukan serigala. Kalau menjadi dombanya Tuhan, ayo kita menghasilkan buah yang baik, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Yaitu kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku, hentar jalan langkah hidup kita, supaya jangan sampai kita melangkah jalan yang salah, tapi melangkah di jalan yang benar. Oleh itu mari kita mau semakin dekat dengan Yesus, semakin intim dengan Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang menjadi Tuhan Juru Selamat kita, hanyalah Tuhan Yesus. Itu di dalam Alkitab bersumber pada sumber yang benar, Tuhan Yesus.
memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tak melihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan pada malam ini, mari kita menjadi domba-dombanya Tuhan, bukan serigala. Kita adalah asli anak Tuhan Yesus, bukan palsu. Jangan hidup di dalam kepalsuan, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya jadi domba-domba Kristus, sehingga kehidupan kita berbuah yang baik, berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan, haleluya.